Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini, pada konten kali ini kita akan membahas masalah pembelokan sejarah atau pemotongan sejarah yang dilakukan oleh oknum Jadi ini seorang kiai yang bernama Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Beliau adalah putra Kiai Haji Nawawi Merjan Purworejo yang merupakan pendiri Thariqah Qadiriyah. Jadi kita langsung saja simak videonya dan kita coba analisa apa yang beliau ceritakan. Dirinya Jatman, yang saya tahu diantaranya bahwa pelopor pendirian Jatman, organisasi yang menaungi para guru mursyid dan ahli thariqah di Indonesia, kan organisasinya namanya Jatman kayaknya. Ya. Di antara pelopornya adalah mbahnya panjenengan Romo Kiai Haji bapak saya, bapak panjenengan Romo Kiai Haji Nawawi almarhum. Ya. Tapi saya juga sempat mendengar katanya ada sejarah versi yang lain gitu. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan. Jadi awal berdirinya tarekat secara organisaris itu pemrakarsa berdirinya Jami'ah Thariqah tahun 57 itu 4 orang kiai. Kiai Muslih Meranggen, Kiai Nawawi Merjan Purworejo, Kiai Haji Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen. Oke teman-teman, jadi yang sebelah kanan yang pakai songkok putih itu namanya Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Beliau adalah putra dari pendiri Thariqah Qadiriyah, yaitu Kiai Haji Nawawi Merjan, salah satu pendiri. Jadi beliau menyampaikan bahwa pada awalnya pada tahun 57 itu pendiri Thariqah Qadiriyah itu ada 4 kiai Yang pertama Kiai Haji Muslih Meranggen, yang kedua Kiai Haji Nawawi Merjan, yaitu abahnya beliau ini yang bicara ini, sama Kiai Haji Mandur Temanggung, dan yang keempat Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen, gitu guys. Dirinya Jatman, yang saya tahu diantaranya bahwa pelopor pendirian Jatman, organisasi yang menaungi para guru mursyid dan ahli thariqah di Indonesia, kan organisasinya namanya Jatman kayaknya. Ya. Di antara pelopornya adalah mbahnya panjenengan Romo Kiai Haji Bapak saya, bapak panjenengan Romo Kiai Haji Nawawi almarhum. Ya. Tapi saya juga sempat mendengar katanya ada sejarah versi yang lain gitu. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan. Jadi awal berdirinya tarekat secara organisaris itu pemrakarsa berdirinya Jami'ah Thariqah tahun 57 itu 4 orang kiai. Kiai Muslih Meranggen, Kiai Nawawi Merjan Purworejo, Kiai Haji Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen. Semuanya itu Qadiriyah semua. Maka tahun 56 dibentuklah panitia kongres. Di rembukannya di Merjan Purworejo. Karena pendirinya itu orang Qadiriyah semua, maka kopnya berbunyi Panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia, begitu. Oh, awalnya khusus Qadiriyah Naksabandiyah. Qadiriyah. Lalu bisa menjadi berubah Jatman umum gimana? Jadi terus itu ketuanya panitia bapak saya Kiai Nawawi. Ketua panitia? Iya. Wakilnya Kiai Mandur Temanggung. Kemudian penasihatnya pertama Kiai Haji Romli Tamim Petorongan Jombang. Penasihat kedua
Bupati Grobogan Andi Patopoi, Haji Andi Patopoi, kakeknya Haji Andi Malarangeng. Itu. Nah, terus kongres itu hampir-hampir batal karena biaya. Tapi karena bapak saya itu dulu satu kamar dengan Ki Hudari Tegarjo di Nglasem, terus Ki Hudari tanya, kongresnya Toreko itu pura? Bapak njawab, kayaknya rasido. Mbah Hudari, ojo kaya ngono, wale-wale bukan orang situ mirang-mirang ke. Mbah Hudari, bapak saya, lah biayanya kepiye? Mbah Hudari, wis aku sih golek biaya. Jadi yang ngenop biaya itu Ki Hudari Tegarjo. Oh, gitu. Walaupun yang jalan orang-orang tarekat Magelang, Temanggung, Salatiga, tapi yang ngenop Mbah Hudari Tegarjo berbentuk in natura, beras, kelapa dan sebagainya. Berlangsunglah kongres Tegarjo. Ternyata di luar Qadiriyah yang datang banyak. Ada Sadiliyah, Satoriyah, Kholidiyah dan sebagainya. Maka kopnya dirubah. Oh, oke. Kongres Alim Tarekoh Muktabaroh Indonesia belum Jatman waktu itu namanya. Terus para ulama mencari figur Rais Akbar. Para ulama akhirnya ada istikharah. Lebih dari 3 kiai bermimpi sama alamatnya, melihat Ki Haji Baidowi Abdul Aziz Lasem. Beliau adalah Sadriyah, menangkap Satoriyah, mengimami di Masjidil Haram. Akhirnya para kiai-kiai minta kesediaan Mbah Dowi menjadi Rais Akbar pertama. Tahun 57 ya? 57, Kongres Tegarjo. Kemudian ketuanya almarhum Ki Haji Zubair Umar Jalani dari Salatiga, mantan rektor YIN Semarang. Oh, Jadi Qadiriyah. Terus Ki Usman menjadi ketua tarekat Jawa Timur, bapak saya ketua tarekat Jawa Tengah. Itu sejarah. Nah, kemudian ketika sekitar 71 atau berapa itu, maaf ini, waktu dulu hebat-hebatnya Golkar itu kan, itu akhirnya ketuanya kan Kiai Mustain Romli, Peterongan Jombang. Nah, dia kan Golkarnya kenceng banget. Nah, waktu itu orang NU kan masih pada kenceng di P3 gitu. Terus Muktamar NU di Semarang, terus bikin Jatman. Itu Jatman itu ketuanya Pak Idham Khalid waktu itu. Jadi, tapi ketika Muktamar Jatman pertama di Probolinggo, di Kiai Mino, Kiai Hasyim Kalikajar Probolinggo, itu saya kan ikut di situ, ikut rapat saya. Sehingga Jatman itu tidak menghilangkan sejarahnya sebelumnya. Jatmi sebelumnya itu, dan pada tahun 57 belum dikasih nama Jatmi itu. Nama Jatmi kan semenjak Ki Mustain. Walaupun waktu itu berbeda politiknya, tapi keputusan kongres di Kalikajar itu tidak menafikan, sehingga kongres Jatman pertama di Kalikajar namanya bukan kongres, bukan muktamar pertama, ya kelanjutan dari Tegarjo itu, kalau kelima keenam gitu. Nah, akhir-akhir ini saya nggak tahu persis juga, katanya pendiri Jatman tahun 57 itu bukan 4 orang kiai itu. Katanya Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Hudari Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajoran. Maaf, itu nggak benar. Bahwa Mbah Dalhar, Mbah Sirat itu sesepuh Magelang ikut mendorong kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemarakasa dan pendiri. Apalagi Mbah Hudari itu bukan tokoh Torekoh, beliau kan meng-backup dana. Lebih-lebih Mbah Hamid Kajoran,
Bapak Gus Bakoh, beliau bukan kiai tarekat, itu kiai al-hikmah itu. Gitu. Itu sejak kapan Kiai? Hah? Sejak kapan itu? Ada sejarah Ya. yang berbeda. Maaf ini. Sejak namanya Lutfi. Itu tahun berapa tuh Kiai? Ya saya lupa, sudah 20 tahun lebih. Dan setiap muktamar itu diingatkan nggak pernah mau pengurus Jatman itu untuk mengembalikan sejarah itu. Penyusun sejarahnya siapa Kiai? Nah, waktu kongres pertama, muktamar pertama di Pekalongan, kan dalam buku panduan disebutkan pendiri Jatman 4 Kiai tadi itu, Kiai Dalhar, Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudri Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajoran. Kan waktu itu kan ketuanya Pak almarhum Pak Habib Toha. Habib nama bukan Habib Habib itu. Mantan kepala Kanwil Jawa Tengah. Habis muktamar, saya datang ke rumahnya di Semarang. Pak Habib, niki sing damel sejarah niki sinten? Pak Habib bilang, "Gua mboten foto sini ku lari-lari." Loh, sejarah kok lari-lari? Sejarah itu harus tim, jangan lari-lari. Harus tim. Lah setiap muktamar diingatkan nggak pernah mau. Lah sebelum muktamar di Pekalongan kan pernah muktamar di Kewagian Pesuruan, almarhum Kiai Johari. Ketuanya masih Pak Idham Khalid. Lah Pak Idham Khalid kan orangnya objektif, ahli waris para pendiri dikenalkan oleh Pak Idham. Ini dari Meranggen Kiai Hakim, putranya Kiai Muslih. Ini dari Purworejo Kiai Khalil, adiknya Kiai Nawawi, dikenalkan oleh Pak Idham. Tapi akhirnya nggak pernah sama sekali. Kira-kira apa Kiai itu motivasinya? Kenapa ada sejarah yang berbeda? Ya nggak tahu saya. Tanya yang bikin aja, saya nggak tahu. Waktu itu yang bikin nggak menunjukkan apa semacam sanad atau referensi? Nggak tahu. Itu saya tanyakan, kalau betul ngerti ini kok lari-lari gitu aja. Lah setiap muktamar kan ditanyakan kayak dan minta untuk diganti apa dikembalikan, ya nggak pernah berubah. Nggak berubah ya? Iya. Kayak sejarah juga. Karena saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya itu bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu. Jadi guys, Jatman itu awalnya pertama-tama dulu tahun 57 namanya Jam'iyah Ahli Thoriqoh Qadiriyah, yang didirikan oleh 4 kiai sepuh tadi, yang salah satunya adalah ayahnya Kiai Haji Halwani ini, yaitu Kiai Haji Nawawi. Kemudian berubah jadi Jatmi ya dalam beberapa kongres selanjutnya, karena yang hadir bukan hanya Qadiriyah tapi ada Satariyah dan Sadiliyah, maka dirubah di kopnya jadi Jatmi, lalu kemudian jadi Jatman. Nah, jadi kesimpulannya ada yang berusaha memotong atau membelokkan sejarah pemrakarsa atau pendiri Jam'iyah Thoriqoh Qadiriyah ini, dan perubahan sejarah itu terjadi pada saat Rois Amnya, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, dan katanya sudah diingatkan berkali-kali tapi nggak digubris gitu guys. Aku nggak tahu ya, Habib Lutfi bin Yahya ini ya kok kasus-kasus yang terjadi itu masalah pembelokan sejarah ya. Yang kemarin masalah makam palsu Habib, dan yang kemudian beliau ceramah pakai bahasa Arab yang kemudian berusaha membelokkan sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa yang asalnya Wali Songo jadi Sadatil Alawiyin. Dan yang saat ini sedang aku bahas yaitu pembelokan sejarah masalah Thoriqoh Qadiriyah yang asalnya pemrakarsanya 4 kiai sepuh yang disebutkan oleh Kiai Haji Halwani tadi, kok kemudian saat kepemimpinan Rois Amnya
Habib Lutfi jadi berubah sejarahnya. Gua nggak tahu ya apa maksud dibalik perubahan-perubahan sejarah yang dibuat-buat oleh Habib Lutfi ini. Gimana guys menurut kalian? Ya gitulah guys, kira-kira video singkat kali ini yang semoga ada manfaatnya buat kita ya, untuk bisa membuat mata kita melek ya terhadap sejarah apapun, sejarah bangsa Indonesia, sejarah masuknya Islam, sejarah Thariqah Qadiriyah yang kemudian berubah jadi Jatman. Itu semoga kita bisa lebih waspada terhadap upaya-upaya pembelokan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang yang aneh ini gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.